Kita mulai ya. Mohon maaf suaranya agak parau. Kalau yang kurang jelas agak ke depan. Mikrofonnya mati, listriknya mati, AC-nya mati juga. Oke, mudah-mudahan kita nggak mati ya. Komkes mohon nanti hubungi pengajaran ya. Hubungi pengajaran biar diperbaiki. Oke. Hari ini pertemuan kita yang keempat ya. Pertemuan yang keempat kita bahas video. Ya, ada 3 video yang sudah Anda lihat. Kemudian kemarin saya sempat posting ya buku saya yang terakhir. Itu masih promosi ya, belum di launching. Jadi masih promosi dan ISBN-nya masih proses karena sekarang kan ketentuan ISBN-nya ketat. Jadi pihak penerbit bilang, Pak Aris ini masih PDF, ISBN sedang dalam proses. Ya. Oke, sekarang kita mulai, kita cek. Sudah? Iya, Pak. Belum, Pak. Oh. Ini ada dari Eli Sulandari mana? Tadi ya. Ada 3 video yang kita tonton. Video pertama tentang apa? Ekoturism. Video kedua video ketiga tentang Magetan ya. Ya. Oke. Terima kasih. Saya persilakan Mbak Eli Sulandari ke depan. Ambil kursi, duduk di sebelah saya. Oke, kita akan bahas ada 3 isu ya. Pertama lereng Merapi, kedua Kalimendong, ketiga Magetan. Pak Sulandari akan bicara tentang isu pertama, kedua dan ketiga. Untuk isu yang video pertama apa? Untuk video pertama kan tentang ekoturism lereng Merapi pasca tanah ya Pak ya. Nah, konsolidasi tanah oleh pemerintah pasca kejadian 2010 silam itu bisa membuat perekonomian masyarakat terganggu. Oleh karena itu, konsolidasi tanah dibuat sebagai perataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah sesuai rencana tata ruang serta usaha pengadaan tanah. Untuk mengembangkan kawasan ini agar dapat dibudidayakan oleh masyarakat sebagai sumber kehidupan, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pengembangan tersebut dengan kebijakan pembuatan wisata yang berbasis alam dan pertanian. Hal itu sangat berpengaruh untuk ekonomi masyarakat. Dengan adanya tempat wisata seperti itu, muncullah kreativitas seperti penyedia jasa transportasi dan lain-lain. Nah, beberapa tantangan yang paling utama dalam pelaksanaan konsolidasi tanah adalah keterbatasan anggaran daerah. Apakah ekoturism yang diterapkan dengan wisata yang berbasis alam dan pertanian tidak berpengaruh lagi terhadap anggaran daerah, mengingat wisata tersebut adalah potensi alam yang ada. Ya, pertanyaan menariknya adalah apakah ekoturism bisa membantu meringankan anggaran buat pemerintah daerah gitu ya? Karena menurut pandangan beliau konsolidasi tanah itu membebani anggaran pemerintah daerah. Gitu. Konsolidasi tanah yang dilakukan di lereng Merapi itu tidak mempengaruhi beban anggaran pemerintah daerah, karena anggarannya dari pemerintah pusat. Ya. Anggarannya dari pemerintah pusat, terus kemudian ekoturism yang dilaksanakan di lereng Merapi itu tidak semata-mata untuk mendukung pemerintah daerah, tetapi dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi itu sebetulnya respon natural ya. Respon natural dari masyarakat setempat ketika mereka mengalami kesulitan karena ada bencana, maka kemudian itu menjadi solusi agar kemudian tingkat perekonomian mereka menjadi lebih baik ya. Jadi ekoturism adalah respon natural masyarakat ketika wilayahnya mengalami bencana dan ada potensi wisata di dalam wilayahnya, maka kemudian itu digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan.
konsolidasi tanah tidak membebani anggaran pemerintah daerah karena dananya dari pemerintah pusat. Pada awalnya konsolidasi tanah itu mengalami kendala bukan karena anggaran, tetapi karena kekeliruan pendekatan. Jadi pendekatannya itu otoritatif. Otoritatif itu main kuasa. Maka kemudian itu diubah. Jadi ketika teman-teman dari kami PPN berdiskusi dengan kami, dulu saya di PPN, dulu saya kepala PPN, jadi maka kemudian kita diskusikan solusinya kita ubah. Tidak lagi otoritatif, tidak lagi hanya mengandalkan kekuasaan, tapi mengandalkan pendekatan. Maka kemudian kita dekati masyarakatnya, dan akhirnya mereka kemudian sepakat. Mengapa kita butuh masyarakat? Karena kita butuh kesediaan mereka menyediakan sebagian tanahnya untuk dibuat jalan. Kenapa jalan diperlukan? Agar segera dapat dievakuasi bila terjadi letusan Merapi. Jadi pendekatannya adalah pendekatan, saya sering menyebut sebagai pendekatan humanistik, pendekatan kemanusiaan, agar kemudian masyarakat bersedia menyumbangkan sebagian luas bidang tanahnya itu untuk jalan, dan kemudian jalan itu digunakan untuk jalur evakuasi, karena prinsipnya kan mereka harus segera diturunkan dari lereng gunung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sebelum terkena wedus gambel dari Merapi. Ya, begitu. Oke. Dan video kedua apa yang bisa kita diskusikan? Untuk video kedua tentang tanah hutan rakyat. Nah, di video ini kan membahas tentang keadaan sosioekonomi dan sosioekologi yang berbasis pertanahan di Desa Kalimendong dalam upaya pelestarian fungsi tanah dan hutan rakyat. Nah, dalam pengembangan ini maka dibantu oleh adanya lembaga LMDH. Nah, lembaga itu mengatur dan memenuhi tujuan lembaga ini untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar hutan, pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya hutan. Melalui lembaga tersebut, maka berhasil mengalami peningkatan. Bagaimana jika praktik hutanan tradisional yang umumnya digunakan hutan rakyat dinilai tidak berkelanjutan? Contoh, para petani kecil menebang pohon hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak seperti uang sekolah anak, atau dikenal dengan tebang mutu ketika perekonomian tidak stabil. Hutan rakyat berpotensi kehilangan tutupan secara masif. Oke, untuk kasus Kalimendong, pertama Anda harus membagi dua wilayah hutan. Satu wilayah hutan negara, dua wilayah hutan rakyat. Wilayah hutan negara tentu tanahnya tanah negara. Ya, kalau wilayah yang mengelola perhutani. Kalau wilayah hutan rakyat yang punya tanah rakyat, tetapi ditanami tanaman albasia, dan karena tanaman albasianya itu dianggap relatif rapat begitu, maka kemudian mereka menyebutnya dengan istilah hutan. Ya, memang tentu tidak sesuai dengan terminologi hutan yang dikenal di Undang-Undang Kehutanan. Tetapi itu kan versi rakyat, dan saya paling senang kalau mendefinisikan sesuatu definisi berdasarkan versi rakyat daripada berdasarkan versi undang-undang. Karena kadang-kadang versi undang-undang itu tidak menyentuh rakyat, tapi kalau versi rakyat besar kemungkinan menyentuh rakyat. Jadi ada wilayah dua hutan negara dan hutan rakyat. Di hutan negara itu tanahnya tanah perhutani, tanamannya tanaman yang dikelola oleh perhutani, dan pada prinsipnya sebetulnya masyarakat tidak diizinkan menggarap di situ. Tetapi ketika terjadi krisis moneter, melalui pendekatan yang sangat santun gitu ya, penuh kesantunan, itu pemerintah desa berhasil melobi pengelola hutan di wilayah Kalimendong, pengelola hutan negara di wilayah Kalimendong untuk mengizinkan masyarakat menggarap tanah di wilayah hutan pemerintah, di wilayah hutan negara. Nah, maka kemudian ada secara nasional ada ketentuan dari Kementerian Kehutanan untuk merancang atau menjalankan konsep yang disebut LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah, artinya adalah masyarakat diberi kesempatan masuk ke wilayah kehutanan, kemudian menggarap tanah di situ, tapi tanahnya tetap tanah kehutanan. Mereka menggarap tanaman semusim, misalnya ditanam jagung dan lain sebagainya. Ada kalanya mereka juga diizinkan menderes, mengambil getah pinus, ya. Jadi itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan, dalam hal ini perhutani, dalam hal ini pengelola hutan di wilayah Kalimendong, untuk kemudian mendekati masyarakat, untuk kemudian bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka meredam dinamika sosial saat itu, krisis moneter, sehingga kemudian masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hutan
negara di wilayahnya. Itu hutan negara, itu LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Berikutnya ada namanya hutan rakyat. Hutan rakyat dikelola oleh masyarakat, kemudian ditanami albasia. Albasia itu baru bisa dipanen setelah umur 8 tahun. Maka bila belum umur 8 tahun tapi mereka membutuhkan tanah, mereka diberi namanya kredit tunda tebang. Nah, nanti kreditnya itu dibayar ketika pohon albasianya sudah berusia 8 tahun. Itu untuk yang jangka panjang, yang relatif panjang. Untuk kehidupan sehari-hari mereka menanam tanaman salak di sela-sela albasia sehingga kemudian bisa menjadi sumber ekonomi mereka. Nah, kemudian pertanyaan menariknya adalah apakah hutan rakyat punya potensi keberlanjutan? Jawaban saya iya. Hutan rakyat itu punya potensi keberlanjutan karena dia di atas tanah rakyat, dikelola oleh rakyat, dan tentu rakyat punya kepentingan untuk melanjutkan tanah hutan rakyatnya. Ya, dibandingkan dengan hutan negara yang seringkali kemudian terjadi konflik dengan masyarakat karena masyarakat menyerobot tanah hutan negara. Jadi kalau tanah hutan rakyat itu relatif aman karena milik rakyat, dikelola rakyat untuk kepentingan rakyat. Ya, begitu. Yang video ketiga tentang transmisi nilainya pertanahan Kabupaten Magetan. Nah, di sana banyak masalah pokok sektor pertanian. Nah, di sini juga pemberdayaan petani tentang pemahaman mengenai pertanahan. Maka dari itu, bagaimana pelaksanaan transmisi nilai-nilai pertanahan sebagai salah satu syarat penting untuk pemberdayaan petani tersebut, Pak? Iya, jadi transmisi nilai-nilai pertanahan itu adalah bagaimana mengalihkan nilai-nilai pertanahan yang pada awalnya berada di kepala para petugas BPN itu, petugas kantor pertanahan, itu dialihkan, dipindahkan ke kepala masyarakat. Isi kepalanya, ya, memindahkan nilai-nilai pertanahan yang ada di kepala orang-orang BPN ke kepala yang ada di masyarakat. Dalam artian di kepalanya masing-masing anggota masyarakat. Nah, cara memindahkannya tentu dengan komunikasi. Makanya ketika Anda lihat lingkaran sosiologi agraria di pertemuan kemarin kan ada lingkaran sosiologi agraria, ya. Ada sosiolegitimasi, sosioekologi, sosioekonomi, dan sosiokomunikasi. Nah, transmisi nilai-nilai pertanahan itu di bagian sosiokomunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan nilai-nilai pertanahan? Nilai-nilai pertanahan adalah hal-hal yang terkait dengan pertanahan yang dianggap baik, benar, dan indah versi masyarakat. Jadi hal-hal yang dianggap baik, benar, dan indah versi masyarakat yang itu kemudian sudah disesuaikan dengan versi pemerintah, dalam hal ini kantor pertanahan. Jadi masyarakat punya baik versi masyarakat kan artinya menguntungkan masyarakat. Kemudian baik versi pemerintah menguntungkan pemerintah. Nah, itu kemudian diolah oleh teman-teman di kantor pertanahan. Ada ketemu rumusan baik menurut dua belah pihak, kira-kira seperti ini. Nah, itu yang kemudian dikomunikasikan. Cara dikomunikasinya macam-macam. Ada yang formal, ada yang tidak formal. Yang formal lewat penyuluhan, lewat pertemuan-pertemuan resmi. Yang tidak formal itu lewat pertemuan-pertemuan individu. Kadang-kadang ada persahabatan antara orang pertanahan dengan orang di daerah Magetan, di desa-desa itu. Nah, itu kemudian mengalihkan ke pengetahuan mereka tentang pertanahan ke masyarakat setempat. Kalau kemudian pertanyaannya adalah apakah itu bisa memberdayakan masyarakat? Bisa. Ya, karena nilai pertanahan itu hal-hal yang dianggap baik, benar, dan indah, artinya kemungkinan punya ada inti keuntungan di situ, bisa menguntungkan masyarakat. Maka itu tentu bisa memberdayakan. Misalnya kalau dalam hal yang biasa kita kenal, mereka tahu cara mengurus sertifikat. Kalau mereka butuh akses dana, mereka tahu cara mengakses dana. Kalau kemudian berkaitan dengan penata gunaan tanah dan pemanfaatan tanah, mereka dapat ilmunya dari teman-teman di kantor pertanahan. Dan itu sangat intens. Jadi kalau Anda baca bukunya, nanti kemudian saya posting bukunya itu sangat intens dan dipadukan antara yang formal dengan yang informal. Jadi dari mulai hubungan individu sampai hubungan yang resmi kelembagaan antara pemerintah desa dengan kantor pertanahan. Jadi itu cara untuk mengalihkan pengetahuan, mengalihkan nilai, mengalihkan konsep dari hal-hal yang diketahui oleh orang-orang BPN ke masyarakat setempat. Tapi kan begitu ya, video ketiga. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih. Berikutnya yang paling atas, ilham.
Agus Setiawan. Bener ya, kalau salah nama mohon dimaafkan. Ya, silakan duduk Mas. Kita dengarkan dari beliau video 1 apa yang menarik dari video 1. Pada video 1 yang dapat saya lihat pada video tentang ekoturism lereng Merapi, yaitu apakah pemegang hak penguasaan sebelum terjadinya erupsi Gunung Merapi dan sesudahnya itu sama, dan kenapa masyarakat setempat itu kayak nggak terlalu keberatan gitu buat pengadaan tanah di daerah tersebut. Kayak mereka itu kayak udah mereka titipkan tanahnya buat pembangunan untuk pengadaan tanahnya kepada pemerintah setempat gitu Pak. Oke, jadi kenapa mereka sepertinya keberatan gitu ya? Karena kita ubah pendekatannya ya. Tadinya pendekatannya otoritatif berbasis kekuasaan, sekarang pendekatannya humanistik berbasis pengertian. Kita mengerti bahwa mereka sedang mengalami bencana, kita mengerti bahwa mereka butuh bantuan, kita mengerti bahwa mereka butuh tempat tinggal, kita mengerti bahwa mereka butuh penghasilan. Semua hal-hal yang kita mengerti itu kita ramu, kita jadikan sebagai instrumen untuk berkomunikasi dengan mereka. Semua hal yang kita mengerti. Maka kemudian kita mengerti kalau mereka butuh tempat hunian, maka kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat disediakan hunian tetap, mereka dipindahkan. Jadi di daerah kawasan rawan bencana itu nggak boleh ditinggali. Boleh digarap sebagai lokasi pertanian dan lokasi wisata, tapi tidak boleh tinggal di situ. Kawasan rawan bencana sekian ada angkanya ya. Nah, maka kemudian mereka dipindahkan ke huntap. Ketika mereka dipindahkan ke huntap, kan mereka mengerti bahwa ada itikat baik dari pemerintah pusat, ada itikat baik pemerintah daerah, ada itikat baik dari Kanwil BPN Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua itikat baik itu kan masuk ke dalam memori kepala mereka. Maka kemudian kita ngobrol dengan mereka. Saya menyebut istilahnya ngobrol ya, bukan penyuluhan. Kalau penyuluhan itu indoktrinasi. Nah, kita ngobrol dengan mereka, kita bilang masalah utamanya adalah bagaimana cara kita bisa menggarap tanah di daerah rawan bencana. Mereka bilang bisa Pak, selama tidak meletus kita bisa garap tanahnya. Oke, kalau gitu kita harus punya konsep bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya mengungsikan orang ketika bencana itu muncul. Dalam waktu sekian menit orang sudah harus segera diungsikan dari lokasi rawan bencana agar tidak terkena godus gembel. Maka mereka bilang kalau gitu jalannya harus lurus Pak, jangan belok-belok. Kalau jalannya harus lurus kan mereka harus disediakan jalan. Iya Pak, nah, kalau gitu kita berunding. Itu yang kemudian memunculkan konsep konsolidasi tanah. Jadi itu cara kita mendekati masyarakat. Nanti kalau Anda jadi kepala kantor, pertama mengerti apa yang mereka butuhkan, kemudian jadikan itu sebagai dasar komunikasi, dan kemudian biarkan ide itu muncul dari mereka. Meskipun sebetulnya Anda punya sekian banyak ide sebagai kepala kantor, tentu Anda lebih hebat ya. Ada sekian banyak ide, tapi simpan ide itu di kepala Anda, dengarkan ide mereka. Nanti akan muncul ide-ide mereka yang mirip dengan ide kita, dan katakan bahwa ide mereka itu yang paling bagus. Meskipun itu mirip dengan ide kita, itu cara kita menghormati orang. Nah, kemampuan kita menghormati masyarakat itu akan membuat mereka mengerti bahwa kita punya etikat baik. Tidak ada niat buruk dari kita, dan itu kemudian dilaksanakan dengan baik, disosialisasikan dengan baik, dan akhirnya kemudian terwujud apa yang kita sebut sebagai konsolidasi tanah. Sehingga kemudian mereka bisa menerima itu sebagai sebuah hal yang saya menyebutnya niscaya ya. Hal yang niscaya, karena memang harus begitu caranya agar bidang-bidang tanah yang ada di lereng Merapi itu bisa tetap dimanfaatkan meskipun mereka tidak tinggal di situ. Yang penting punya kemampuan evakuasi secepat mungkin. Makanya kemudian dirancang di peta konsolidasi itu jalan-jalan yang lurus dan bisa dimasuki oleh truk TNI dan Polri. Jadi truk TNI dan Polri itu bisa naik secepatnya, kemudian turun secepatnya. Itu kemudian menjadi solusi, dan itu kemudian mereka pahami, dan sesudah itu dipahami mereka kemudian berpikir tentang bagaimana membangun ekonomi. Maka kemudian muncul ide ekoturisme. Nah, jadi itulah cara kita melakukan pendekatan dengan masyarakat, dan itu penting buat Anda ketika nanti Anda menjadi pejabat, jadi kepala kantor atau yang semacam itu. Maka kemudian Anda harus mampu menghormati masyarakat, buat bahwa ide itu dari mereka.
ada kesan bahwa ide itu dari mereka, meskipun sebetulnya ide itu ada juga pada diri Anda, tapi jadikan ide mereka sebagai ide yang bisa kita laksanakan. Ya, jangan semua dari kita. Pimpinan itu begitu, jangan semua dari kita seolah-olah anak buah nggak punya kemampuan. Harus dibalik. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang terlihat bodoh. Soalnya kalimatnya, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang terlihat bodoh di hadapan anak buahnya karena kehebatan anak buahnya. Sebaliknya, pemimpin yang bodoh adalah pemimpin yang kelihatan pintar di hadapan anak buahnya yang bodoh. Maka kalau Anda jadi pemimpin, anak buah itu harus kelihatan hebat supaya kemudian Anda bisa kemudian membackup mereka dari belakang. Kalau kemudian terjadi sesuatu yang penting yang perlu dukungan Anda sebagai pimpinannya, jadi itu teknik bagaimana kita menghormati orang, bagaimana kemudian kita membuat orang menjadi mengerti bahwa kita punya etikat baik terhadap mereka. Ya. Itu video 1, video 2. Pada video 2 tentang tanah hutan rakyat, kita tahu kan lembaga masyarakat desa hutan itu tujuannya itu untuk mensejahterakan rakyat dan mencegah kerusakan hutan. Nah, bentuk upaya yang dilakukan LMDH salah satunya itu seperti apa, Pak? Ya. LMDH itu kan lembaga masyarakat desa hutan itu adalah bentuk kerjasama antara petani dengan masyarakat desa setempat. Ya, dengan pemerintah. Nah, maka kemudian wujudnya dalam bentuk kesepakatan. Maka dibuat kesepakatan. Nah, kalau untuk kasus Kalimantan itu kesepakatannya adalah masyarakat boleh menggarap tanah di wilayah kehutanan sepanjang tidak merusak pohon pinus yang ada di situ. Maka mereka tanam jagung di sela-sela pohon pinus. Yang kedua, mereka boleh menderes getah pinus itu dengan perjanjian khusus yang kemudian akan diberikan bagi hasil dengan perhutanan. Ya, itu. Dan kemudian karena mereka ekonominya sudah mulai membaik, mereka bikin koperasi. Jadi ada koperasi LMDH itu yang koperasinya itu juga didukung oleh perhutani. Jadi itu 3 poin yang saya pikir memperlihatkan bagaimana kerjasama antara perhutani dengan masyarakat desa Kalimantan dalam bentuk LMDH. Begitu, Mas. Oke, video ketiga. Video ketiga tentang transmisi nilai-nilai pertanahan. Di sini adanya hubungan personal di luar tugas antara petugas dengan petani dapat membuat masalah yang muncul di lapangan diselesaikan dengan cara yang lebih manusiawi dan lebih efisien. Nah, hubungan personal seperti apa yang bisa kita jalankan dengan para petani yang kita datangi di tempat lokasi ini, di TKP lah, Pak? Ya, oke. Jadi hubungan itu kan tidak harus formal, ya. Hubungan formal itu hubungan misalnya kepala kantor dengan kepala desa itu hubungannya formal. Hubungan kepala kantor dengan perangkat desa hubungannya formal. Tetapi kan ada teman-teman di level bawah itu yang para petugas pertanahan itu yang main, orang bilang belusuan, ya. Belusuan ke desa-desa, ngobrol, cerita-cerita. Nah, itu kan kemudian secara efektif mampu melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan. Dan itu kadang-kadang persoalannya biasa-biasa aja. Maksudnya tidak melulu masalah pertanahan. Kadang-kadang mereka bingung, misalnya anaknya nakal. Kadang-kadang mereka bingung bagaimana mencari sekolah yang baik buat anaknya. Nah, itu kemudian dijadikan instrumen untuk memberi solusi oleh teman-teman kantor pertanahan. Dan itu kan kemudian semakin membangun kedekatan, membangun kepercayaan, ada trust. Nah, ketika ada trust kan lebih mudah melaksanakan program-program pertanahan. Jadi yang personal itu tidak harus masalah pertanahan, tetapi nanti begitu masuk masalah pertanahan, kan orang pertanahan ahli. Ada sengketa waris, orang pertanahan ahli mengenai itu. Ada apa lagi yang berkaitan dengan pertanahan ahli, tapi kadang-kadang mereka juga butuh masukan yang tidak ada hubungannya dengan pertanahan. Pengen menikahkan anak, bahkan dia cerita, ya, ini ada cerita ketika saya penelitian. Ada warga masyarakat ingin menikahkan anaknya dengan seseorang, tapi dia ragu si cowok itu seperti apa. Itu kemudian teman-teman kantor iseng-iseng melihat cowoknya kerja di sini, orang baik-baik dan seterusnya. Jadi sampai seperti itu kedekatannya. Nah, kalau sudah punya kedekatan seperti itu kan memudahkan buat kita untuk menyampaikan nilai-nilai pertanahan dengan baik dan bisa diterima dengan baik. Nah, hubungannya kan bukan lagi otak dengan otak, kan sudah hati dengan hati. Hubungan hati dengan hati itu lebih nyaman, lebih enak dan lebih dapat diterima daripada sekedar hubungan otak dengan otak. Ya, kalau dengan hati itu sudah main rasa, kan, sehingga kemudian mereka percaya. Kalau sudah percaya sudah aman itu.
nilai-nilai pertanahan, program-program pertanahan bisa lebih mudah dijelaskan, lebih mudah diterima oleh masyarakat daripada kalau kita hanya mengandalkan hal-hal yang bersifat formalistik. Ya? Begitu Mas, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, sebelum kita lanjutkan ke yang ketiga terakhir ya. Ada pertanyaan? Gak ada? Sebelum masuk yang ketiga, ini nanti sudah ini kita buka. Ada pertanyaan? Gak ada. Gak ada ya. Ini yang terakhir. Di atas atau di tengah? Tengah ya. Sekali-sekali kita ambil yang tengah. Wah, ini nama menteri. Ada yang merasa namanya sama dengan menteri? Erlangga Hartarto. Mana orangnya? Calon presiden 2024. Saingannya Anies Baswedan. Oke. Oh ya. Ya, silakan Mas. Video pertama apa yang menarik? Yang ekoturisme lereng Merapi ini Pak, menurut saya yang menarik yang bisa kita bahas adalah konsolidasi potensi lereng Merapi yang di setiap dusunnya yang berbeda-beda itu bisa membuat ekoturisme daerah Merapi itu berkembang. Kenapa Pak? Ya, ekoturisme itu kan wisata lingkungan ya, wisata ekologi. Wisata ekologi itu berarti bisa wisata karena alamnya, bisa karena kondisi sosialnya, bahkan bisa karena ekonominya dan bisa karena budayanya. Nah, untuk bisa mengetahui potensi sosial, budaya, alam, ekonomi dan lain-lain, maka kita perlu penelitian detail. Oleh sebab itu ketika melakukan pengkajian terhadap buku itu kan kami dari PPM itu ngirim kalau nggak salah sekitar 18 atau 12 orang dosen untuk meneliti masing-masing dusun. Kalau nggak salah 12. Ada 6 dusun, satu dusun ditangani oleh 2 orang dosen, sampai kemudian kita bisa menggambarkan karakteristik masing-masing dusun. Kan ada yang saya bilang tradisional religius, ada yang apalagi ada banyak itu ya. Nah itu didapatkan dengan cara seperti itu. Nanti Anda dengar bagian akhir dari videonya Bilqis itu ya, itu kan cerita tentang karakteristik tiap dusun. Nah, kenapa itu penting? Karena itu yang akan dijual. Karakteristik tiap dusun itulah yang dijual sebagai bagian dari ekoturisme dan sebagai bagian dari wisata ekologi. Maka kemudian itu menjadi penting. Pertanyaan menariknya adalah bagaimana kalau nanti ketika Anda bikin skripsi, Anda juga melakukan hal yang sama misalnya. Jadi satu desa itu kan misalnya terdiri dari 5 atau 6 dusun begitu. Anda teliti masing-masing dusun. Kemudian Anda lihat potensinya, nanti terserah Anda. Penelitian Anda itu akan diarahkan ke wisata, apa akan diarahkan ke industri misalnya begitu. Terserah Anda. Nah, tapi kemampuan melacak tiap dusun itu menjadi penting. Ya, jadi itu nanti bisa Anda lihat di bukunya ya. Bagaimana tiap dusun itu digambarkan secara detail tentang karakteristiknya, sehingga kemudian dia bisa dijual sebagai potensi ekonomi, potensi sosial, potensi budaya, dan itu dijual di ekoturisme itu ya, dalam rangka mendapatkan penghasilan masyarakat. Begitu Mas. Video kedua. Yang kedua ini tanah hutan rakyat itu menurut saya yang menarik yaitu apabila hutan digunakan sebagai roda ekonomi masyarakat sekitar, bagaimana kelestarian hutan itu akan terjaga? Ya. Apakah itu akan habis atau bagaimana? Apakah, saya perbaiki kalimat ya, apakah bila dilakukan eksploitasi terhadap hutan akan mendukung keberlanjutan hutan, kira-kira gitu ya. Apakah kalau dilakukan atau apakah bila dilakukan eksploitasi terhadap hutan akan mendukung keberlanjutan hutan? Jawabannya iya. Eksploitasi hutan itu tidak akan merusak hutan kalau eksploitasinya dilakukan dengan benar. Makanya kemudian kalau Anda lihat di skema sosiologi agraria ada sosioekologi. Sosioekologi itu apa? Itu adalah teknik kita memanfaatkan lingkungan berbasis masyarakat tanpa merusak lingkungan. Oleh sebab itu tadi kita bagi dua wilayahnya. Ada wilayah hutan negara, masyarakat boleh masuk ke wilayah itu tanpa merusak pohon pinus, dan kemudian mereka menanam tanaman semusim seperti jagung. Nah, kemudian itu ditanam di sela-sela pohon pinus dan mereka boleh menderes, mengambil, menyangkap getah pinus itu sesuai dengan perjanjian dengan perhutani.
Kegiatan itu tentu tidak merusak hutan, karena tidak ada perintah tebang pohon pinus dan tidak boleh menebang pohon pinus. Itu di kawasan hutan negara. Di kawasan hutan rakyat mereka akan menebang pohon albasia kalau sudah berumur 8 tahun, dan sebelum dia ditebang sudah disiapkan 3 atau 2 penggantinya. Jadi kalau ini sudah, jadi di kawasan hutan rakyat itu, di hutan rakyat itu pohon albasianya itu berurutan. Ada yang berumur 1 tahun, berumur 2 tahun, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kalau yang 8 ditebang, yang 1 tumbuh lagi terus begitu ditanam. Itu berkelanjutan. Kenapa harus berkelanjutan? Karena ada pencaharian masyarakat dari situ. Kalau itu tidak berkelanjutan, tidak ada mata pencaharian. Bagaimana kalau kemudian butuh dana darurat? Maka ada kredit tunda tebang. Itu untuk yang butuh dana darurat. Ya, jadi kesimpulannya adalah eksploitasi hutan tidak akan merusak hutan sepanjang eksploitasi hutan dilakukan dengan memperhatikan konsep sosioekonomi. Ya, saya ulangi kalimatnya. Eksploitasi hutan tidak akan merusak hutan sepanjang eksploitasi dilakukan dengan memperhatikan konsep sosioekonomi. Ya, penanganan lingkungan berbasis masyarakat tanpa merusak lingkungan. Oke, berikutnya juga. Yang terakhir Pak, hal yang menarik untuk dibahas menurut saya yaitu mengapa perlu membangun kepercayaan dari petugas untuk petani Pak? Ya, mengapa perlu membangun trust? Sekarang kita berandai-andai. Andaikan masyarakat tidak percaya pada kantor pertanahan, maka semua program pertanahan akan rusak. Ya. Nanti Anda main ke perpustakaan, Anda baca buku restorasi perangkat pertanahan itu kan selama 5 sejak 2008 sampai 2014 itu masyarakat menolak program kantor pertanahan di salah satu desa, ya, Desa Polorejo. Itu karena apa? Karena tidak ada trust. Sejak 2008 sampai 2014 masyarakat di Desa Polorejo itu menolak semua program kantor pertanahan karena mereka tidak memiliki trust, tidak memiliki kepercayaan. Itu baru satu desa. Kalau kemudian seluruh desa seperti itu, tentu kegiatan kantor pertanahan tidak akan bisa berjalan. Oleh sebab itu trust menjadi penting. Dan dalam konteks Polorejo, dalam konteks restorasi kantor pertanahan yang di buku itu, maka itu yang kemudian diobati oleh kepala kantor dengan cara membangun trust, membangun kepercayaan. Jadi ketika awalnya mereka nggak percaya, kantor pertanahan bilang kami bisa dipercaya, karena kemudian berhasil dibuktikan bahwa kegagalan sertifikasi tanah emas di Desa Polorejo pada tahun 2008 itu bukan karena kantor pertanahan, penyebabnya bukan kantor pertanahan, tetapi penyebabnya adalah mereka mempercayakan uang dan berkas kepada seseorang yang orang tersebut kemudian mengkhianati kepercayaan. Berkas tidak ada di kantor pertanahan, tidak pernah didaftarkan. Nah itu yang kemudian diobati. Caranya bagaimana? Tahun pertama 2014 kemudian dilaksanakan SMS, sertifikasi masalah swadaya 30 bidang, itu berhasil, kemudian dilanjutkan dengan Prona 2015 Prona, 2016 Prona, 2017 sudah PTSM. Jadi itulah pentingnya trust, ya, pentingnya kepercayaan. Ya. Begitu Mas. Oke, terima kasih. Oke, masyarakat sekalian, sudah 3 yang kita bahas. Nanti ini akan saya nilai di ruang kerja saya. Anda sudah terima kemarin ya postingan itu. Nanti tugasnya berkaitan dengan itu. Jadi meskipun bukunya belum diluncurkan secara resmi, tetapi kan PDF-nya sudah saya serahkan ke Anda. Nanti akan saya tulis di WA Group. Tugasnya adalah bagian mana dari buku itu yang menarik untuk kita bahas di kelas yang berhubungan dengan sosiologi agraria. Jangan bahas soal cintanya ya, kalau cinta itu kan relatif. Kita bahas bagian mana dari isi buku itu yang bisa kita diskusikan di kelas dengan dalam konteks sosiologi agraria. Tapi nanti itu perintahnya saya tulis di WA Group supaya Anda tidak lupa. Tapi itulah cara kita belajar sosiologi agraria. Jadi pertemuan kita kan efektif-efisien ya. Kita ketemu di kelas sebentar saja, tapi setelah itu Anda main di YouTube, Anda baca bukunya dan lain sebagainya. Nanti kalau buku itu sudah selesai, saya akan posting lagi beberapa buku yang lain, sehingga kemudian dalam sekian kali pertemuan, data saya 7 kali pertemuan ya, dalam 7 kali pertemuan Anda sudah paham apa itu sosiologi agraria. Dan yang penting jangan lupa paradigmanya ya. Jangan lupakan paradigma, karena itu rohnya sosiologi agraria itu di paradigmanya. Sampai ke demikian saya akhiri, mohon maaf kalau terjadi kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Terima kasih dan selamat siang.